Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan PPT mata kuliah karakter keislaman. Sebelum itu, saya akan menyebutkan anggota kelompoknya, yaitu Abdul Jainal Abidin, Muhammad Eksvan Febrianto, dan Faiz Alwarizi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas fikih kontemporer, hukum aborsi, jual beli ASI, memilih janin anak, dan jual beli organ tubuh. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Eksvan. Hukum aborsi dalam Islam. Menurut istilah, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi dapat lahir secara alami dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut. Pada dasarnya, hukum aborsi dalam Islam adalah haram. Namun jika ada keadaan darurat yang dapat mengancam ibu dan janin, aborsi diperbolehkan. Haramnya hukum aborsi dalam Islam alasannya karena sama saja dengan menggugurkan manusia yang telah lahir ke dunia. Sebab janin juga akan tumbuh dan lahir sebagai manusia pada umumnya. Jadi menggugurkan janin bisa disebut dengan membunuh manusia dan hal itu haram hukumnya. Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulu nafsal lati haramallahu bil haqq. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Mulai Al-Isra ayat 33. Hukum jual beli ASI. Ada dua pendapat mengenai hal ini. Pertama, mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i memperbolehkan jual beli ASI karena ASI adalah benda suci, mempunyai kemanfaatan dan boleh diminum. Alasannya tersebut mengacu pada kias susu kambing memiliki sifat serupa. Kedua, perbedaan dengan mazhab Hanafi dan Maliki. Imam Abu Hanafi dan Imam Malik menyatakan jual beli susu tidak diperbolehkan. Sedangkan di kalangan mazhab Hanbali terdapat dua perbedaan pendapat. Ulama yang tidak memperbolehkan berargumen bahwa menjual ASI bukanlah hal yang lazim. Selain itu, ASI termasuk daripada anggota tubuh manusia seperti keringat, air mata, ingus, dan hal ini berdasarkan kaidah sesuatu yang tidak boleh dijual secara global menjadi satu, maka tidak boleh dijual terpisah. Seperti halnya rambut, tubuh manusia secara utuh tidak boleh diperjualbelikan, maka menjual bagian dari tubuh secara terpisah seperti rambut misalnya, hukumnya tidak boleh. Baiklah, saya lanjutkan penjelasannya. Hukum memilih janin anak. Pada dasarnya, keinginan untuk memiliki keturunan dengan jenis kelamin tertentu tidak dilarang dalam Islam, selama upaya tersebut dilakukan dengan tetap menjunjung syariat dan tidak melanggar norma agama. Salah satu contoh yang bisa diambil adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang memohon kepada Allah agar diberi anak laki-laki yang soleh. Seperti yang tercatat dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100-101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak laki-laki
yang termasuk golongan orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang sabar. Saya ingin melanjutkan pembahasan berikutnya. Hukum jual beli organ tubuh manusia. Praktik jual beli organ tubuh dikategorikan haram. Tindakan menjual organ tubuh adalah tindakan batil dengan alasan donor anggota tubuh hukumnya haram. Haramnya jual beli organ tubuh juga dikarenakan praktik donor organ tubuh yang masih dapat sering pendapat. Sementara yang memperbolehkan pendapat donor harus bersifat manusiawi. Artinya, jika praktik pemberian organ tubuh disertai transaksi jual beli, maka hukumnya haram. Sebagai ulama yang mengharamkan donor organ tubuh beralasan karena organ tubuh manusia tidak boleh diubah dari tempatnya. Mengubah bentuk manusia sama dengan penyakit manusia itu sendiri yang mengubah ciptaan Allah, baik manusia masih hidup maupun sudah mati. Misalnya, apakah hukum jual beli ginjal dan organ tubuh manusia? Jawabannya haram, karena organ tubuh manusia bukanlah milik kita, tapi milik Allah. Haram hukumnya menjual yang bukan milik kita. Menjual organ termasuk merendahkan martabat manusia. Sepakat ulama kontemporer haram menjual organ tubuh manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.